Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Hari ini saya akan bercerita tentang orang-orang yang melakukan satu tindakan yang berisiko. Tindakan mereka berisiko demi menolong orang lain. Nah, risiko itu bahkan risiko kehilangan nyawa. Apa yang membuat mereka berani mengambil tindakan seperti itu walaupun resikonya adalah kehilangan nyawa? Ini tentu ada kaitannya dengan hati yang berbicara. Nah, hari ini saya akan mengundang sejumlah orang yang tadi saya ceritakan berani mengambil risiko, bahkan risiko kehilangan nyawa untuk menyelamatkan orang lain. Tamu kita yang pertama adalah Belmondo Scorpio. Belmondo. Halo Mas Kendi. Terima kasih sudah hadir di acara Ki Candy. Silakan duduk. Belmondo, namamu menjadi pembicaraan di hampir semua media, di masyarakat, terutama di media sosial. Ini ada kaitannya dengan demonstrasi yang terjadi di depan gedung DPR tanggal 11 April yang lalu. Nah, ini kaitannya dengan Ade Armando yang waktu itu mengalami penganiayaan dan orang yang mencoba melindungi Bang Ade hari itu adalah dirimu. Dan sosok kamu kemudian jadi bahan pembicaraan. Siapa gerangan Belmondo ini atau pemuda itu waktu itu ya, sehingga nekat tidak lari, malah menjaga Ade Armando dari serangan pemukulan sekelompok orang. Kalau boleh tahu, ya mungkin sebagian orang tidak membaca atau mendengar informasi mengenai apa yang terjadi. Saat itu Belmondo dan Ade Armando serta teman-teman ada di situ untuk apa? Kedatangan saya, terus Bang Adian Armando dan tim itu datang sebagai bagian dari organisasi Pergerakan Indonesia untuk Semua. Jadi memang pada hari itu kedatangan kami ke sana untuk melakukan liputan. Liputan apa? Liputan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tidak mendukung Presiden 3 periode saat itu. Liputan ini nantinya dipakai untuk apa? Untuk sosial media tentunya, Mas Andi. Baik di Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Memang kemarin kami mendukung gerakan mahasiswa itu. Memang tujuan turun itu mendukung gerakan mahasiswa. Selain ambil konten kan kita harus mengambil data di lapangan seperti jumlah mahasiswa kira-kira berapa dan tuntutannya itu apa saja. Dan itu yang menjadi bahan kami di lapangan. Jadi tujuannya sebenarnya membuat liputan mendukung aspirasi atau tuntutan mahasiswa agar presiden itu cukup 2 kali. Iya benar. Tidak 3 kali. Tidak 3 kali. Jadi itu selaras sebenarnya ya. Selaras. Kejadiannya sendiri sekitar pukul berapa? Kejadiannya itu pukul 2 kurang lebih, Mas Andi. Soalnya waktu pertama kami datang ke gedung DPR itu, mahasiswa saat itu belum ada. Mahasiswa saat itu berkumpul ke arah jalan yang menuju TVRI atau gimana gitu ya. Ya, ke sana ya. Sana, jadi kami mencoba datang ke sana, tempat berkumpulnya mahasiswa itu sebelum mereka jalan bersama-sama ke depan DPR RI. Jadi melakukan liputan dari awal mahasiswa itu melakukan demo, bertanya ke beberapa mahasiswa mengenai tuntutannya apa saja, dari kampus-kampus mana saja yang turun kemarin. Sampai di situ aman-aman aja. Sampai di situ aman-aman saja, Mas. Artinya mahasiswa tidak menolak, tidak anti. Saat itu kalau saya perhatikan juga, mahasiswa itu tidak fokus kepada kami, dia fokus kepada demonstrasi dan untuk menyampaikan tuntutan. Oke. Iya. Baik, jadi sampai di situ tidak ada yang aneh, tidak ada satu tindakan-tindakan yang mencurigakan, semuanya oke-oke aja ya. Iya. Nah, nanti ceritakan karena banyak orang yang kemudian menganggap bahwa provokasi dari seorang ibu, seorang perempuan yang membuat kemudian ada respon dari sekelompok orang dan berujung pada penganiayaan. Nanti cerita apa persis yang terjadi, tapi sekarang kita
Simak dulu cuplikan berikut ini. Masih hangat di ingatan kita, pegiat media sosial dan akademisi Ade Armando mengalami persekusi secara beringas oleh sejumlah massa di depan gedung DPR RI pada demo 11 April 2022 lalu. Di dalam rekaman video yang beredar, tampak sosok pemuda yang berusaha melindungi Ade Armando. Ialah Belmondo Scorpio. Pemuda kelahiran Batam ini dengan berani menjadi tameng untuk melindungi Ade Armando dari pukulan massa yang membabi buta. Pemuda berusia 23 tahun ini bekerja sebagai penulis di Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS, sebuah organisasi masyarakat yang diketuai oleh Ade Armando. Pemuda lulusan hukum Universitas Sumatera Utara ini kerap kali menuangkan pemikirannya di channel YouTube. Juga terdapat di daerah kisah-kisah toleransi itu akan terkuak dan membuat bangga. Ayo sebarkan toleransi di sekeliling kita. Semasa di bangku pendidikan, Belmondo banyak menuai prestasi dan aktif berorganisasi. Bagi Belmondo, kejadian ini akan selalu membekas dalam perjalanan hidupnya. Ia pun berharap kejadian serupa jangan terulang kepada siapapun karena akan mencederai rasa kemanusiaan. Dalam ingatanmu, awal mulanya bagaimana sih sampai terjadi penganiayaan atau pemukulan terhadap Ade Armando? Saat itu liputan sudah selesai. Seingat saya mahasiswa itu udah mundur dan tujuan kami memang untuk menuju jalan pulang. Jadi saat ingin melakukan perjalanan pulang, kalau Mas juga ada lihat video tadi, ada ibu-ibu yang coba memprovokasi dari sebelah kiri seingat saya. Terus kita agak mundur lagi. Terus kita coba lagi. Bentuk provokasi itu apa dan siapa ibu ini? Apakah dikenali? Kalau saya nggak kenal, Mas. Oke. Ya, dan Apa kata-kata yang diucapkan, Pak? saya kurang ingat. Pokoknya dia seperti mengecam Ade Armando begitu. Teriak-teriak ya? Iya benar, teriak-teriak begitu. Terus kami agak mundur, kami coba pulang melewat depan DPR, dan ternyata ibu-ibu yang mencoba memprovokasi itu ada. Maksudnya muncul lagi. Ketemu lagi. Kalau di video itu ada 2 orang awalnya yang mengecam Bang Ade Armando. Terus pada saat perjalanan pulang itu, pemukulan pertama itu terjadi di belakang. Kalau di video itu ada tiba-tiba mukul. Dari awal pemukulan itu, terus datang pukulan-pukulan lainnya. Terjadilah pengeroyokan di depan DPR saat itu. Gitu, Mas Andi. Oke, jadi intinya perempuan itu bukan persoalan yang terjadi di situ, tapi dia memang menyampaikan ujaran-ujaran yang intinya menyalahkan Ade Armando begitu. Iya ya? benar. Itu yang menarik perhatian masyarakat di sekitar. Iya, provokasi mereka yang menarik perhatian sekitar sehingga terjadi pemukulan juga. Baik, situasinya kan kemudian tidak terkendali ya. Iya benar. Kalau kita lihat kemudian beberapa orang juga mulai melakukan pemukulan. Pada saat itu tidak ada jalan keluar itu. Artinya kalian bergeraknya ke arah mana rencananya? Itu kalau saya boleh kasih tahu juga, itu sebenarnya mengarah ke kendaraan, ke jalan pulang. Sedang menuju ke kendaraan untuk pulang? Iya benar. Kalau Mas Andi tanya tadi, apakah pada saat terjadi itu saat pemukulan, itu situasinya ini banget Mas, crowded banget tuh, ramai banget. Jadi coba untuk lari pun dari kiri ada yang mukul, kanan, depan, belakang, jadi kayak udah dikelilingin gitu. Dikepung gitu Kayak ya? seperti dikepung di pukulan itu. Kalau boleh tahu persisnya ini bukan mahasiswa ya? Kalau kemarin juga ada polisi juga sampaikan bukan mahasiswa. Bahkan dengar-dengar ada mahasiswa yang waktu itu sempat juga menghalau, membela atau mencoba menjaga Bang Ade ya? Kalau seingat saya, selain ada yang melakukan pemukulan, ada juga beberapa orang, saya tidak ingat siapa, cuman mencoba untuk melerai, cuman kan sedikit, nggak tahan juga, dan dipukul terus tuh, yang mukul lebih banyak. Oke. Jadi kalau
dari ingatanmu berapa lama ini proses penganiayaan sampai nanti ceritakan ya, kamu kan akhirnya keluar dari kerumunan untuk meminta bantuan polisi. Tapi dari ingatanmu berapa lama kejadian pemukulan itu? Belasan menit, 30 mungkin sampai, Mas. Oke. Seingat saya kurang lebih segitu. Nah, Belmondo, kenapa kamu jadi perhatian? Karena terakhir saya lihat video Ade Armando, dia mengatakan beruntung juga ada kamu. Kalau tidak, kemungkinan situasinya akan lebih parah, ya. Artinya kondisi fisiknya bahkan bisa kemudian tewas, ya, karena tidak ada orang yang membantu. Nah, pada saat seperti itu, kenapa kamu masih bertahan? Karena ini kan bukan perkara mudah melihat orang yang seperti kesurupan, ya, hilang kendali, ya, nggak pakai lagi logika, nggak pakai lagi pemikiran-pemikiran waras, ya, dan itu kan mengancam dirimu juga. Kenapa nggak lari aja waktu itu? Saya berpikir tuh, Mas, kalau misalnya ada pemukulan terhadap orang lain dan jelas di mata kita salah, seharusnya refleks kita juga bantu orang itu gitu. Dan yang saya lakukan kemarin itu memang refleksnya itu demikian gitu, bantu Bang Ade, dan saya tahu Bang Ade itu siapa dan kenal. Jadi saya ingin lindungin. Saya nggak mikirkan hal di luar itu. Saya nggak memikirkan mereka mukul nggak pakai logika, mereka nggak waras. Saya nggak mikir sampai situ. Yang saya pikirkan adalah seseorang dipukul dan itu tidak pantas dan kita harus lindungi. Sampai di situ aja, Mas. Jadi nggak terlalu jauh sampai mereka waras, nggak sampai di Yang situ. memikirkan bahwa itu juga mengancam jiwamu Saya juga. nggak sampai ke situ juga mikirnya, Mas. Jadi sampainya itu saya mau coba melindungi, terus saya lindungi, sudah sampai di situ. Cuman setelah terjadi pemukulan itu saya berpikir, sepertinya saya ikutan nggak selamat nih, ada terlintas. Karena saat pemukulan itu banyak pikiran-pikiran yang terlintas itu. Salah satunya itu. Belakangan baru kamu menyadari kamu juga berisiko dipukul dan bisa juga tewas di situ, ya. Iya, saya baru kepikirannya di belakang. Dan setelah saya pikirkan, saya merasa tidak menyesal Sudah melakukan itu. sudah melakukan itu. Walaupun awalnya mengikuti instingmu, nalurimu, ya. Iya benar. Untuk menolong orang-orang yang menurut kamu harusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Iya benar. Jadi ini bukan urusan Ade Armando, apalagi ya. Tapi kalaupun ada orang lain yang mengalami seperti itu, instingmu sama, Iya. menolong orang itu. Saya rasa semua orang juga harus seperti itu, Mas. Boleh tahu sebenarnya umurmu berapa tadi? 23 tahun. 23 tahun. Iya. Baik. Boleh tahu latar belakang keluargamu? Saya ini anak dari 2 orang tua yang telah berpisah semenjak sekolah dasar. Jadi orang tua saya berpisah waktu itu kelas 5 SD, saya ingat betul. Terus saya pindah dari Batam ke Pontianak saat itu. Ikut siapa? Saya ikut ibu saya. Jadi setelah itu saya tinggal dengan paman saya juga di SD kelas itu, kelas 5 dan kelas 6. Kemudian di SMP saya memasuki pesantren, itu di Kalimantan. Yang saat itu saya kenal dan akrab tinggal dengan kakek saya. Setelah pondok pesantren itu, saya pindah lagi ke Batam. Tinggal dengan bunda saya. Aslinya itu bibi saya sebenarnya. Saya udah lama nggak tinggal dengan orang tua. Jadi saya tinggal tuh dengan keluarga-keluarga saya. Jadi kamu dari kecil terpisah dari orang tua, ya? Iya, benar. Ikut kakek, ikut bibi. Iya. Terus? Terus di Batam saya sekolah 3 tahun SMK. Setelah itu saya lanjutkan pendidikan S1 saya di Kota Medan, Di Universitas Sumatera Utara. atas biaya Beasiswa saat itu. kamu dapat beasiswa. Iya. Kalau ditanya nangis tentu saya sedih banget, Mas. Iya. Karena saat itu waktu saya lihat Bang Ade itu adalah dalam kondisi udah berdarah. Jadi saya putar-putar nangis, minta tolong kepada polisi.